Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak, apa kabarnya? Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kawan pajak berada. Amin. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam acara podcast Forecast KPP Pema 4 dengan tagline Bisa Yuk, bincang santai bersama penyuluh pajak. Di sebelah kiri saya ada Ibu Awalia. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Ami dan kawan pajak semua. Di sebelah kanan saya ada Bapak Roni Zakaria. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Armi, selamat pagi kan pajak. Kali ini kita akan membahas tentang PP 58 tahun 2023, yaitu tarif pemotongan PPh pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib pajak orang pribadi. Kita perlu menjelaskan tentang latar belakang dari PP 58 tahun 2023 ini. Latar belakangnya adalah begitu banyaknya skema perhitungan selama ini tentang PPh 21, oleh karena itu Direktur Jenderal Pajak ingin memberikan kemudahan bagi kawan pajak untuk menghitung PPh pasal 21-nya dengan lebih sederhana atau simplifikasi. Untuk dasar hukumnya adalah PPh pasal 21 ayat 5 Undang-Undang PPh, dan tujuan dari PP 58 tahun 2023 ini ada 3, yaitu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung PPh pasal 21. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Dan ketiga, membangun kemudahan sistem administrasi perpajakan, sehingga diharapkan proses bisnis wajib pajak menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Tidak berlama-lama kawan pajak, kita mulai dengan acara kali ini. Pertama-tama Pak Roni, bagaimana dampak dari PP 58 tahun 2023 ini? Apakah ada dampak yang besar terhadap penghitungan PPh pasal 21 dengan sebelumnya, Pak? Ya, jadi tarif PPh pasal 21 dengan ada peraturan pemerintah yang baru ini nomor 58 tahun 2023 ini sudah di-state oleh pimpinan DJP bahwa tidak akan ada ya perubahan, penambahan pemotongan PP pasal 21 untuk karyawan tetap seperti itu. Jadi stressingnya adalah untuk karyawan tetap. Nah, untuk karyawan tidak tetap, bukan pegawai ya dan lainnya, nanti akan ada pengaturan lebih lanjut di PMK 168 ya tahun 2023 juga yang akan kita sampaikan via podcast dan IG Live juga kemudian seperti itu. Meskipun ya secara total tidak ada pemotongan yang lebih besar untuk PP pasal 21, namun di PP 58 ini mengatur tentang tarif PP pasal 21 dan ada 2 tarif, yaitu pertama adalah tarif efektif bulanan yang kita singkat dengan TER, tarif efektif rata-rata bulanan, dan juga ada tarif efektif rata-rata harian atau TER harian ya. Sehingga ini nanti akan menimbulkan jumlah yang sedikit berbeda ya untuk pemotongan PP pasal 21 bulan Januari sampai November ya tahun berjalan. Nah, sedangkan untuk Desember, penggunaan tarif PP pasal 21 akan menggunakan tarif yang sebelumnya digunakan, yaitu tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh seperti itu. Karena ada 2 tarif ya. Tadi yang saya katakan memang untuk pemotongan PPh pasal 21 masa Januari sampai November itu akan lebih kecil. Nah, PPh 21 akan lebih kecil sehingga karyawan tetap akan menerima penghasilan yang lebih besar tentunya, seperti itu. Bagaimana dengan Desember? Nah, Desember karena akan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A ya, dan juga akan dikurangi dengan PPh pasal 21 yang sudah dibayar selama 11 bulan sebelumnya ya. Ini Desember akan menghasilkan PPh pasal 21 yang lebih besar. Nah, tentunya ini seluruh karyawan ya, baik pegawai negeri atau swasta, ini harus menyikapinya. Kita bisa bandingkan ya, berapa penghasilan neto yang kita terima di bulan Desember tahun 2023 dengan penghasilan neto yang kita terima di bulan Januari 2024. Nah, jika ada kelebihan, nah itu ditabung. Karena kenapa? Karena nanti kita akan dipotong lebih besar sedikit di Desember, seperti itu. Nah, bagi pemotong juga ini perlu menjelaskan juga ke pegawai yang ada di perusahaan, karena
informasi yang mereka terima, pemotongan dengan tarif efektif ini akan lebih besar di Desember. Nah, itu benar, tapi harus dijelaskan juga bahwa pemotongan tarif TER akan lebih kecil PPh 21-nya di Januari sampai November. Seperti itu. Jadi ada plus minusnya dan itu harus di saving untuk bulan Desember. Apalagi jika di Desember ada THR, nanti tentunya akan terlihat kok jauh lebih besar untuk PPh 21 bulan Desember. Padahal sebenarnya nanti secara total ya akan sama pemotongan PPh pasal 21-nya seperti itu. Nah, yang juga bisa dijelaskan ke semua pegawai adalah bahwa penggunaan tarif-tarif ini adalah karena memang beberapa negara yang sudah menggunakan tarif TER sebelumnya, yaitu ada Amerika Serikat, terus ada Australia dan juga Malaysia seperti itu. Dan juga tentunya semangatnya ini akan memudahkan ya penghitungan PPh pasal 21-nya, karena PPh pasal 21 hanya dihitung dengan mengalihkan tarif TER, tarif efektif rata-rata bulanan dengan penghasilan brutonya seperti itu. Nah, penghasilan bruto ini adalah penghasilan yang diterima pegawai di bulan tersebut, termasuk misalnya jika ada bonus ya, atau misalnya ada THR dan sebagainya, termasuk penghasilan natural seperti itu. Ya, jadi jelas ya kawan pajak, semangat dari PP 58 ini tidak ada penambahan beban pajak baru. Ya, betul. Ya, kemudian kita lanjut ke Bu Awal, bagaimana struktur dari PP 58 tahun 2023 ini, Bu? Jadi struktur dari PP 58 tahun 2023 ini terdiri dari 3 bab ya. Yang pertama itu bab 1 tentang ketentuan umum, itu ada pasal 1 yang terdiri dari definisi tentang undang-undang PPh, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Roni ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang HPP. Kemudian bab 2 yaitu tarif yang berlaku untuk penghasilan atas yang diterima oleh pegawai untuk pekerjaan bebas dan jasa dan kegiatan ya. Itu tarifnya ada 2 ya, tarif pasal 17 dan tarif efektif ya. Kemudian pasal 3 itu tentang subjeknya, subjek penerima penghasilannya. Itu adalah karyawan termasuk pegawai negeri sipil ya, pejabat negara, TNI, Polri dan pensiunannya ya. Kemudian yang terakhir itu bab 3 ketentuan penutup ya. Untuk ketentuan penutup ini ada pasal 4 yang mencabut PP 80 tahun 2010 ya, yang mengatur tentang penghasilan yang dibebankan kepada APBN atau APBD ya, itu cabut ya. Kemudian yang pasal 5-nya itu berlakunya mulai dari 1 Januari 2024. Jadi kawan pajak masih ada waktu nih kalau untuk merubah skema pasal 21-nya ya. Seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjut ke Pak Roni. Untuk masa Desember tadi kita tahu tetap menggunakan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Bagaimana lapisan tarif dari pasal 17 ini, Pak? Ya, jadi kalau pertanyaan ini tentunya kita harus bahas lagi ya, karena ternyata tarif pasal 17 ayat 1 kan masih digunakan ya di masa Januari 2024 sampai dan seterusnya ya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 ini. Nah, jadi kita harus refresh sedikit nih kawan pajak, karena memang masih digunakan tarif pasal 17 ayat 1 untuk masa Desember ya, atau masa pajak terakhir. Jadi di peraturan pemerintah ini memang tidak dibahas penggunaan tarif pasal 17 untuk masa pajak terakhir, karena itu akan lebih dijelaskan di PMK-nya, yaitu PMK 168 tahun 2023. Jadi dalam hal memang pegawai tersebut itu berhenti bekerja di pertengahan tahun, maka di bulan terakhir itu menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 seperti itu, seperti halnya di bulan Desember seperti itu. Sementara untuk bulan-bulan dari Januari sampai sebelum bulan terakhir dia bekerja itu menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya kan tarif pasal 17 ayat 1. Nah, jadi kita tidak akan melihat nih tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh di PP ini. Kita bisa lihat tarif-tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh ini di undang-undangnya, Undang-Undang PPh. Nah,
seperti kita ketahui ada 5 lapisan tarif PPh pasal 17 ayat 1 ya. Huruf A, yang pertama itu yang 5%, yang kedua 15%, yang ketiga 25%, yang keempat 30%, dan yang kelima adalah 35%. Nah, untuk range penghasilan 0 sampai 60 juta tarifnya adalah 5%, untuk range di atas 60 juta sampai dengan 250 juta rupiah sebulan itu tarifnya adalah 15%. Yang ketiga ini untuk range di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, ini tarifnya adalah 25%. Untuk yang 30% itu tarif ya di atas 500 juta sampai 5 miliar, betul. Dan di atas 5 miliar itu tarifnya adalah 35%, seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya pegawai tersebut penghasilannya adalah 70 juta rupiah ya sebulan, maka dia kena 2 lapisan tarif nih. Penghasilan 0 sampai 60 juta kena tarif 5%, sementara penghasilan 10 juta ya, yaitu 70 dikurang 60 juta tadi, itu berarti 10 juta kali tarif yang kedua atau 15%. Jadi begitu Kang pajak untuk tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Progresif ya Pak? Progresif, betul. Tidak sama rata ya? Tidak sama rata. Kemudian Bu Awal, tadi kita dengar di dalam PP 58 ini ada TER-nya terbagi 2 ya. Ada TER efektif bulanan dan TER efektif harian. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut Bu? Ya, jadi kalau untuk tarif efektif rata-rata bulanan itu ada 3 ya, TER A, TER B, kemudian TER C. Nah, TER A ini diterapkan pada saat pegawai menerima penghasilan dengan PTKP TK 0 itu sebesar 54 juta rupiah dan TK 1 dan K 0 ya sebesar 58 juta 500 rupiah ya. Kemudian untuk TER B itu diterapkan pada saat pegawai menerima penghasilan dengan PTKP TK dengan tanggungan 1 ya, dan TK 2 ya, TK 2 dan K 1 ya, itu sebesar 63 juta rupiah PTKP-nya ya. Kemudian untuk TK dengan tanggungan 3 dan K2 ya, itu sebesar 67 juta 500 ya PTKP-nya. Nah, untuk yang lapisan terakhir itu TER C ya. TER C itu diterapkan pada saat pegawai menerima penghasilan dengan PTKP sebesar 72 juta rupiah dengan status K3 ya, kawin dengan tanggungan 3. Kemudian untuk TER harian ya, TER harian itu dibagi menjadi 2 sampai dengan atau sama dengan 450.000 rupiah, itu tarifnya 0% ya, jadi tidak dikenakan pajak. Kemudian di atas 450.000 sampai dengan 2.500.000 itu tarifnya 0,5% dikalikan dengan penghasilan brutonya. Seperti itu, Bu. Ya. Baik, semakin jelas ya kawan pajak, dari ada TER efektif harian dan ada TER efektif bulanan. Kemudian Pak Roni, untuk bisa dijelaskan lapisan-lapisan dalam TER A, TER B, TER C ini lebih lanjut, Pak? Ya, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Awal ya, jadi untuk menentukan berapa sih tarif TER ya, pertama kita harus tetapkan dulu PTKP-nya pegawai tersebut berapa gitu loh. Pegawai tersebut masuk golongan apa? Apa TK 0, TK 1, TK 2 sampai TK 3 atau K0, K1, K2, K3 gitu kan. Nah, itu beda-beda. Nah, untuk tadi TER A itu adalah seperti yang dijelaskan Bu Amal, itu masuk ke TK0 dan TK1, juga K0 seperti itu. Nah, untuk TER B tadi PTKP-nya adalah TK2, TK3, K1 dan K2. Sementara untuk TER C itu PTKP-nya adalah K3 seperti itu. Nah, lapisan tarif ini yang ada di masing-masing TER ini berbeda-beda kan pajak. Ini tidak sama dengan tarif pasal 17 ayat 1. Ya, lapisan tarif yang untuk TER A ini ada 44 tarif. Cukup banyak. Kalau di PP pasal 17 ayat 1 kan hanya ada 5 tarif. Kalau di TER A ini ada 44 tarif, di TER B itu ada 40 tarif, dan di TER C ada 41 tarif. Range-nya juga beda-beda tarifnya. Tarif terendah ini 0% untuk TER A dan tertinggi 34%. Nah, ini contohnya penghasilan 0 sampai
5.400.000 di TER A ya, ini kena tarif TER 0%. Seperti itu. Jadi kalau pegawai tetap punya penghasilan maksimal sebulan hanya 5.400.000, dia kena tarif 0%. Seperti itu. Bagaimana dengan di atas itu? 5.401 sampai dengan 5.650.000 rupiah ya sebulan, itu kena lapisan yang kedua di TER A itu adalah 0,25%. Nah begitu seterusnya sampai tarif yang ke-44. Nah tarif ke-44 itu kena tarif 34%, itu untuk lapisan penghasilan lebih besar dari 1,4 miliar sebulan. Jadi seperti itu kan pajak. Nah kita tidak perlu menghafalkan nih semua lapisan tarif TER ini seperti itu, tapi kita cukup melihat di tabelnya saja, dan tabelnya ini hanya ada di peraturan pemerintah saja kan pajak. Dan yang perlu digarisbawahi adalah PTKP itu adalah PTKP yang memang ditetapkan di awal tahun. Jadi PTKP-nya tetap ya, cuman nanti tentunya di penghasilan bruto di tiap bulan itu akan berubah-ubah, sehingga meskipun dia tetap ya PTKP-nya dan masuk misalnya TER A, tapi lapisan tarif yang ditarik itu akan mengikuti berapa penghasilan bruto yang dia terima tiap bulan seperti itu. Jadi perlu dilihat lagi tabelnya seperti itu. Nah, kawan pajak di sini memang sudah ada aplikasinya juga ya. Jadi DJP sudah punya aplikasi berbasis web untuk pembuatan bukti potong PP pasal 21 ya, bisa dilihat di pajak.go.id ya. Sudah ada manual booknya juga, jadi bisa dipelajari, dan ini jauh lebih mudah ya karena berbasis web ya, dan juga step-stepnya kurang lebih sama dengan pelaporan SPT tahunan seperti itu. Nah, gimana dengan TER B dan TER C ya? TER B dan TER C ini berbeda dalam hal penghasilan yang kena 0% ini bukan sampai 5.400.000 lagi seperti TER A, tapi 0 sampai 6.200.000 itu kena 0%, 6.200.000 sampai 6.500.000 itu kena tarif 0,25%. Nah, begitu seterusnya sampai tarif yang ke-40, dan tarif yang ke-40 itu 34% ya, itu untuk penghasilan 1,4 miliar 5 juta rupiah di atas itu seperti itu. Nah untuk TER C ini juga berbeda sedikit di yang kena tarif 0%, yaitu 0 sampai dengan 6.600.000 itu kena tarif 0% untuk TER C, dan 6.600.000 sampai 6.950.000 rupiah sebulan itu kena tarif 0,25%, dan di lapisan yang ke-41 ya, yang terakhir itu kena tarif 34%. Nah ini juga berbeda, jadi di atas 1,4 miliar 19 juta rupiah. Jadi seperti itu cara menggunakan tarif TER. Jadi sudah ada kalkulator pajaknya ya Pak? Sudah ada kalkulator pajak di aplikasi. Tapi kalau Ibu Pak. Misalkan karyawannya banyak ya, itu harus pakai Excel khusus. Oh iya, jadi dari Excel ya. ada juga fasilitas Kalau impor ribuan, Excel ya, jadi bisa key in untuk pembuatan bukti potong, bisa juga dengan impor Excel. Jadi memudahkan kan pajak yang punya banyak karyawan seperti itu untuk pembuatan bukti potong dan posting ke SPT pasal 21 di web ya. Kemudian Bu Awal, untuk contoh perhitungan dari PP pasal 21 dengan menggunakan TER, untuk pegawai misalnya penghasilan satu bulannya 10 juta dan dia membayar uang iuran pensiun 100.000 setiap bulan dengan PTKP kan 0. Gimana? Jadi kalau dari penghasilannya kan kita lihat 10 juta ya, kemudian PTKP-nya K0. Nah itu lihat dulu tuh di lapisan TER-nya yang mana gitu. Tadi yang udah dijelaskan oleh Pak Roni itu masuk ke TER A. TER A itu kan ada berapa lapis ya? Dia itu baris ke-9. Jadi masuk ke 2%. Nah 2% dikalikan dengan 10 juta, hasilnya 200.000. Jadi PPh 21 atas penghasilan yang diperoleh dari Januari sampai dengan November itu sebesar 2.200.000, maaf. Ya, 2.200.000 ya, 11 bulan kan, per bulannya 200.000 ya. Nah, kemudian bagaimana nih untuk menghitung Desembernya gitu ya. Nah, Desembernya itu kan penghasilannya 10 juta. Dikurangi dulu nih dengan biaya jabatan 5% ya, 500.000. Dikurangi tadi dengan iuran pensiunnya 100.000, maka diperoleh 9.400.000 sebulan ya. Nah, kemudian dikalikan dengan
12 12 bulan. Disetahunkan itu 112.800 ya. Kemudian PTKP-nya berapa tadi? K0 ya, K0. 58.500. Nah, itu akan diperoleh penghasilan kena pajak sebesar 54.300 ya. Iya. Nah, setelah itu dikali dengan tarif Tarif 17, 17. 5%. 5%. Lapisan tarif yang pertama kan ya Pak ya, 5% dikalikan dengan penghasilan kena pajak, itu hasilnya nanti dibagi 12 ya, dan menghasilkan 226.250 rupiah. Jadi 1 Desembernya itu sebesar 226.250 rupiah ya. Jadi kalau untuk penghitungan 1 tahunnya tadi kan 2.200.000 ya. Iya, 2.200.000 11 bulan. 11 bulan. Sisanya? Itu nanti sisanya jadi sekitar 500-an ya. 500.000 rupiah. Iya, 515.000. Dipotong di masa Desember. Dipotongnya di masa Desember. Jadi pemotongan di masa Desember itu akan memang jauh lebih besar ya. Makanya dibutuhkan saving gitu biar karyawannya nggak kaget gitu ya. Iya. Ada satu lagi Bu Armi. Jadi sebenarnya kawan pajak yang perlu dicermati nih bahwa untuk penghasilan yang kena tarif 0%, ya TER-nya karena misalnya untuk TER A di bawah 5.400.000 rupiah sebulan, kan dia kena 0%, itu tetap dibuatkan bukti potong kawan pajak. Jadi untuk meskipun dia kena tarif 0%, harus dibuatkan bukti potong, dan bukti potong itu nanti kan akan dilaporkan di SPT tahunan orang pribadi yang bersangkutan, seperti itu. Nah, bagi yang memang tidak menerima penghasilan sama sekali, baru tidak perlu dibuat bukti potong. Seperti itu, kawan pajak bedanya. Ya. Jadi dapat kami simpulkan dengan adanya PP 58 tahun 2023 ini adalah untuk memberikan kemudahan atau simplifikasi bagi wajib pajak dalam menghitung tarif PPh pasal 21 setiap bulannya. Nanti aplikasinya sudah ada di Ibupot 2126 dalam DJP online. Kan? Iya, betul. Jadi yang perlu diingat dalam PP 58 ini adalah penggunaan tarif efektif rata-rata harian dan untuk pegawai tidak tetap, dan menggunakan TER efektif rata-rata bulanan untuk pegawai tetap. Demikianlah. Ada yang perlu ditambahkan atau ya, sudah cukup. Sudah cukup Bu Pak Roni ya. Demikianlah podcast kita kali ini kawan pajak. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.